Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan dari mashasan.com. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang masalah yang sering timbul di aplikasi ke toko ya. Masalah itu apa saja? Yang pertama, stok minus. Nah, ini sering sekali ditemuin kenapa stoknya minus padahal pencatatannya merasa sudah sesuai. Terus yang kedua, kartu stok dan stok di daftar item berbeda. Misalnya kartu stoknya muncul saldo akhirnya sekian, namun di daftar itemnya sekian, jadi berbeda. Terus yang ketiga, HPP dan laba jual tidak logis atau tidak sesuai dengan histori. Jadi wah, nggak masuk akal nih, labanya kok besar banget atau HPP-nya kok besar banget, jadi nggak logis. Nah, setelah kita bedah lebih jauh, ternyata yang menjadi penyebab tidak sesuainya itu adalah user sendiri, karena melakukan hal-hal yang tidak semestinya ya. Apa saja hal-hal yang dilakukan? Yang sering dilakukan yang pertama yaitu mengubah transaksi lama. Apa saja yang diubah? Ada saldo awal yang dirubah, ada pembelian yang diubah, ada penjualan yang diubah, ada transfer item yang diubah. Nah, idealnya transaksi yang sudah ada transaksi lanjutan itu tidak boleh diubah lagi, karena itu pasti berpotensi merancukan data ya, merancukan perhitungan persediaan juga. Terus yang kedua ada lagi entry transaksi backdate. Nah, itu juga berpotensi merancukan perhitungan HPP ataupun kartu stoknya. Nah, dua hal ini biasanya yang menjadi penyebab kerancuan atau masalah-masalah yang timbul di aplikasi toko tadi. Nah, terus solusinya bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita tengok lagi ya secara standar atau secara prinsip, kedua hal tadi sudah sangat tidak sesuai ya dengan prinsip akuntansi. Itu sudah melanggar dua prinsip, terutama prinsip periodisasi dan prinsip konservatisme ya. Apa itu? Nah, prinsip periodisasi yaitu prinsip yang memeta-metakan ya, atau membagi-bagi pencatatan keuangan sesuai dengan periode-periodenya. Nah, idealnya kalau sudah kita melakukan closing di satu periode, kita sudah tidak boleh melakukan perubahan lagi, atau kita tidak boleh menambahkan transaksi baru di periode yang sudah kita closing tadi. Terus yang kedua, apalagi ada prinsip konservatisme. Apa itu? Itu prinsip mengambil langkah pencatatan yang melindungi atau menjaga laporan keuangan itu untuk tetap tersaji secara akurat. Nah, dua prinsip itu sudah dilanggar. Jadi intinya dua kegiatan tadi tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, itu juga tidak memenuhi ya, kalau secara kepatuhan standar akuntansi keuangan itu juga sudah tidak memenuhi ya. Karena kalau merubah tentunya laporan keuangan atau catatan transaksi kan tidak konsisten ya, ada pergerakan. Misalnya laporan sudah disampaikan ke stakeholder atau pemegang saham atau pihak yang berkepentingan. Nah, kalau kita melakukan perubahan, tentunya kan laporan yang mereka terima dengan yang ada di data berbeda. Nah, ini akan menjadi masalah ya. Jadi itu sudah tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, maupun secara kepatuhan standar akuntansi keuangan itu juga tidak sesuai. Terus bagaimana solusinya untuk mengatasi agar ini semua berjalan sesuai prinsip, patuh regulasi, dan tetap stok maupun perhitungan HPP-nya akurat? Nah, kita bisa melakukan catatan kembali atas transaksi yang salah atau yang ingin kita koreksi atau yang ingin kita perbaiki. Misalnya dengan catatan apa? Nah, catatan transaksi kembali itu misalnya kalau kesalahan penjualan, kita bisa melakukan retur penjualan. Kesalahan transfer item, kita bisa lakukan transfer balik. Kesalahan saldo awal, kita bisa lakukan dengan stock of name. Nah, itu semua adalah catatan transaksi kembali. Atau kita juga bisa melakukan jurnal pembalik ya. Misalnya itu sebuah catatan beban atau jurnal umum, kita bisa melakukan jurnal pembalik. Atau kita bisa misalnya terjadi kesalahan pencatatan akun atau penamaan akun atau kesalahan posting di akun tadi ya, kita bisa melakukan dengan jurnal penyesuaian. Nah, itu semua kalau kita jalankan sesuai dengan prinsip dan kepatuhan standar akuntansi keuangan tadi, insya Allah sih pasti data tersaji dengan akurat, kartu stok maupun historical HPP sudah tercatat sesuai juga. Nah, itu yang harus kita tanamkan ya dalam mengimplementasikan sistem informasi akuntansi, terutama untuk aplikasi ke toko ini, agar berjalan atau menghasilkan laporan yang akurat dan tepat. Nah, untuk bisa mengoptimalkan semua prinsip, Bapak Ibu sekalian bisa ikutin atau bisa mengikuti pendampingan dari kami ya. Akan kami sajikan bagaimana teori dasar seperti prinsip, unsur, maupun standar-standar yang nantinya akan kita implementasikan secara teknis di dalam sistem ini. Oke, untuk info lebih lanjut bisa hubungi di mashasan.com. Terima kasih.